Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bre, ketemu lagi dengan saya Muhammad Salekan dalam channel Anak Panah. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai video ini, saya mau sedikit cerita pengalaman pribadi saya sih. Jadi dimana saat saya mendapatkan sebuah ilmu dan menurut saya yang paling pintar, saya pernah di posisi paling pintar, semua orang yang ngomong dengan saya seakan itu kepintarannya di bawah saya. Sama, mungkin kalian juga pernah punya temen yang seperti itu, bahkan atau kalian sendiri pernah di kondisi itu, dimana saat Anda merasa yang paling pintar sendiri. Karena apa? Memang Anda memiliki kepintaran yang di atas rata-rata. Pintar itu bagus kok. Hebat. Pintar di akademik atau pintar di tempat yang lainnya itu juga bagus. Keren kok. Tetapi pada saat kita tidak mempunyai jiwa kontrol, kita tidak bisa mengontrol itu, akan muncul 3 masalah besar yang akan menyelimuti hidup kita. Nah, pagi hari ini saya akan share berkenaan dengan 3 masalah yang akan muncul jika kita merasa paling pintar, atau 3 masalah besar yang akan muncul dari orang-orang yang pintar. Apa aja? Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Ingat, channelnya Anak Panah, agar kami semakin semangat untuk membuat video-video untuk kalian. Oke, kita akan bahas 3 masalah besar itu. Seperti yang tadi sudah saya omongkan bahwa menjadi pintar itu baik, menjadi pintar itu hebat. Tapi jika kita sudah di luar kontrol kepintaran kita, akan menimbulkan 3 masalah besar. Yang pertama, orang yang pintar itu rata-rata akan muncul masalah sombong. Bagaimana itu bisa terjadi sombong? Karena seperti pengalaman tadi saya tadi, bahwa saat orang yang pintar, dia merasa orang di sekitarnya itu tidak begitu pintar daripada dia. Dia menganggap dialah yang paling pintar di dunia ini. Jadi seakan semuanya bisa. Padahal kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang paling pintar di dunia. Di atas langit pasti ada langit lagi. Tetapi untuk orang-orang yang pintar dan tidak bisa mengontrol, akan muncul rasa sombong tersebut. Setiap ada orang yang ngomong, ya itu tidak terlalu pintar daripada kita. Nah, kalau kita sudah di posisi seperti itu, bahaya banget bre. Bahaya banget, kita gak punya temen. Dan orang-orang pintar rata-rata gak punya temen sih. Jadi dia berpikir sendiri, menganggap dirinya paling pintar sendiri. Bagaimana cara mengatasi itu, atau solusinya apa? Solusinya yang paling simpel adalah munculkan rasa empati dan simpati di diri kita. Saat kita mempunyai rasa empati dan simpati, berarti kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman kita, dari kesombongan. Kita turun ke dunia sosial. Kita bisa melihat bahwa kehidupan kita tidak seberuntung orang lain yang lebih hebat lagi di luar. Karena biasanya orang yang sombong karena kepintaran, dia menganggap kalau orang peribahasa ngomong bagai katak dalam tempurung. Kelihatannya di dalam itu dia paling kuat. Pada saat dibuka tempurungnya, belum tentu dia yang paling kuat atau dia yang paling pintar. Munculkan rasa empati dan simpati. Akhirnya kita tidak hanya mengerti tentang kedudukan sosial, kita tidak hanya mengerti tentang kepintaran itu tidak milik pribadi kita, tapi itu juga bisa menambah rasa apa? Rasa peduli kita kepada orang lain. Mendengarkan itu juga baik loh daripada ngucapin. Jadi lebih banyak ngucapin pada saat kita merasa pintar, itu belum tentu hebat. Tapi saat kita melakukan rasa empati dan simpati, kita juga dilatih mendengarkan orang lain, menerima dari orang lain. Seperti itu. Itu masalah pertama dan solusinya udah tahu. Dan masalah yang kedua itu
rata-rata orang yang pintar itu tidak percaya kepada orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Rata-rata orang-orang yang tidak percaya dengan orang lain, tidak memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu karena dulu mungkin dia mempunyai permasalahan traumatik atau pernah dikecewakan sama orang lain di bidang kepercayaan ya. Pernah dikecewakan orang lain, pernah dapat kerjasama dengan orang lain dan dia merasa dirugikan, merasa dibohongi sama orang lain. Kalau kita sudah turun di dunia sosial, kita sudah turun ke masyarakat, pasti ada resikonya. Setiap hidup pasti ada resikonya. Bahkan kita bernafas pun ada resikonya. Kita makan yang enak aja itu ada resikonya. Apalagi memberikan kepercayaan orang lain. Nah, bagaimana cara solusinya yang terbaik? Bukan berarti kita solusinya harus menghindari orang lain biar kita terhindar dari penipuan atau dibohongi sama orang lain. Bukan. Tetapi kita berusaha melatih diri kita untuk mempertajam intuisi kita dalam penilaian kepada orang lain. Saat kita sudah memiliki intuisi yang kuat, kita sudah tahu bagaimana caranya melihat karakter seseorang, apakah orang ini jujur, apakah orang ini bohong, kita bisa santai. Kita tidak akan tertipu sama orang lain. Kita terhindar dari hubungan dengan kepercayaan dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita kerucutkan lagi. Bagaimana caranya biar intuisi kita terlatih? Banyak cara sebetulnya. Anda bisa baca-baca buku di toko buku, di berbagai macam referensi. Anda bisa ngobrol dengan orang-orang yang pengusaha yang bidangnya itu lebih ke arah banyak orang, berhubungan dengan banyak orang. Atau Anda bisa melatih keilmuan khusus seperti yang kami pelajari. Yaitu hipnoterapi yang saya pelajari juga. Bahwa hipnoterapi atau hipnosis sendiri komunikasi alam bawah sadar. Jadi komunikasinya dengan alam bawah sadar melalui sugesti dan imajinasi. Dengan hipnosis kita bisa mempelajari karakter seseorang. Atau Anda mau kuliah di psikologi, itu juga sangat membantu juga. Nah, kalau Anda masih tetap gak bisa menurunkan sombong dan masih tidak percaya dengan orang lain dan butuh bantuan, atau Anda ingin mempelajari tentang hipnosis, Anda bisa hubungi manajemen anak panah. Di deskripsi saya kasih nomor kontaknya agar Anda lebih fokus untuk perubahan Anda yang lebih baik. Itu yang kedua. Masalahnya adalah tidak percaya dengan orang lain dan sudah ada solusinya, yaitu dengan melatih intuisi. Masalah yang ketiga adalah terlalu banyak perhitungan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ini kita berkaitan dengan bisnis atau kita menjemput rezeki. Terkadang ada kesempatan bisnis yang datang secara tiba-tiba yang harusnya Anda berpikir cepat untuk mengambil keputusan itu. Karena ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Terkadang saat itu datang, saat kamu tidak bisa mengambil keputusan itu terlempar oleh orang lain. Nah, di sini rata-rata orang yang merasa paling pintar sendiri, dia akan lebih lama melakukan perhitungan bisnisnya. Jangka waktunya otomatis ya. Mungkin 1 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, bahkan 3 tahun baru bisa mengambil keputusan. Karena mereka berpikir bahwa daripada saya ketipu, saya akan perhitungan secara detail. Padahal belum tentu kesempatan itu bisa kita ambil kalau kita terlalu lama berpikir. Nah, bagaimana caranya untuk solusi biar kita tidak terlalu lama berpikir? Latihlah diri Anda dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Lebih kita kerucutkan, saat orang ingin mengambil keputusan, dia menggunakan sifat dasar manusia, yaitu manusia cenderung mencari kenikmatan dan menjauhi sengsara. Sengsara itu adalah negatif dan kenikmatan itu adalah positif. Langsung pisahkan aja negatif dan positifnya. Jika kamu mengikuti bisnis ini banyak positifnya, langsung aja take action. Anda hanya butuh take action, tidak terlalu banyak mikir. Entah itu resikonya rugi
atau untung, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa aja. Karena rugi dan untung itu adalah resiko setiap kehidupan. Seperti tadi yang saya bilang bahwa dalam kehidupan ini kita semuanya punya resiko. Bahkan hal yang mudah bernafas aja juga banyak resikonya. Iya kan? Gak mungkin dong kalau kalian berhenti bernafas untuk menghindari resiko. Iya kan? Benar nggak? Nah, jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan lainnya, itu yang saya jelaskan. Jika Anda mempunyai pertanyaan yang lainnya yang mungkin ingin Anda sampaikan atau kita sharekan, silakan tulis di kolom komentar aja. Berikan nama dan kotanya agar saya lebih tahu daerah mana yang mempunyai pertanyaan itu. Saya akan jawab dengan video-video kita selanjutnya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk channel Anak Panah agar Anda tidak ketinggalan video-video lanjutan dari kami. Jelas ya? Kalau Anda ingin share, silahkan share aja. Kalau menurut Anda itu video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Muhammad Solekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, let my body go.